Masa kecil Nabi Muhammad, 6-15 tahun. Wafatnya Aminah, usia 6 tahun. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, karena ayah beliau, Abdullah, telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Ibunya, Aminah binti Wahab, merawat beliau dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah membawanya dari Makkah menuju Yatsrib, Madinah, untuk berziarah ke makam suaminya serta menjalin silaturahmi dengan keluarga dari pihak ayah. Dalam perjalanan pulang menuju Makkah, Aminah jatuh sakit di daerah Abu, sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Kondisinya semakin parah hingga akhirnya beliau wafat di sana. Jenazahnya dimakamkan di Abu. Muhammad kecil yang baru berusia 6 tahun sangat terpukul oleh kepergian ibundanya. Ia kembali ke Makkah diantar oleh Ummu Aiman, hamba perempuan yang telah merawatnya sejak kecil. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Beliau tidak lagi merasakan kasih sayang seorang ayah maupun ibu. Kesedihan mendalam ini membentuk keteguhan hati dan kesabaran beliau di masa kecil. Allah menyiapkan beliau untuk menjadi manusia paling sabar dan berempati terhadap anak yatim serta orang-orang lemah. Dalam asuhan kakek Abdul Muthalib, usia 6-8 tahun. Setelah wafatnya Aminah, pengasuhan Nabi Muhammad diambil alih oleh kakeknya, Abdul Muthalib bin Hashim, seorang tokoh terhormat di Makkah. Abdul Muthalib sangat mencintai cucunya ini bahkan lebih dari anak-anaknya sendiri. Ia merasakan keistimewaan dan cahaya berbeda dalam diri Muhammad kecil. Abdul Muthalib sering membawa beliau ke majelis pembesar Quraisy. Ketika anak-anak lain tidak diizinkan duduk dekatnya, Muhammad kecil diperbolehkan duduk di atas permadani khusus milik kakeknya. Ketika para paman hendak menghalangi, Abdul Muthalib berkata, "Biarkanlah anakku ini. Demi Allah, kelak ia akan memiliki kedudukan yang tinggi." Kakeknya selalu melindungi dan memperhatikan beliau dengan penuh kasih sayang. Namun takdir Allah berkehendak lain. Ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit dan wafat pada usia sekitar 82 tahun. Sebelum wafat, ia berpesan agar cucunya diasuh oleh putranya, Abu Talib. Dalam asuhan paman Abu Talib, usia 8-15 tahun. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Abu Talib menerima wasiat ayahnya untuk merawat Muhammad. Meskipun Abu Talib bukan orang kaya, beliau memperlakukan Rasulullah dengan kasih sayang yang luar biasa, bahkan lebih dari anak-anaknya sendiri. Istrinya, Fathimah binti Asad, juga mencintai Nabi Muhammad sebagaimana anak kandungnya. Abu Talib selalu menjaga dan melindungi keponakannya ini. Kemanapun ia pergi, Nabi Muhammad selalu diajaknya. Saat tidur, Nabi Muhammad berada di sisinya. Dalam asuhan paman yang penuh kasih sayang ini, Nabi Muhammad tumbuh menjadi remaja yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Beliau tidak pernah ikut dalam permainan yang sia-sia seperti anak-anak Makkah pada umumnya. Sejak muda, beliau lebih suka merenung dan memikirkan ciptaan Allah. Perjalanan ke Syam bersama Abu Talib. Ketika berusia sekitar 12 tahun, menurut riwayat lain 9 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya dalam perjalanan dagang menuju Syam. Pada awalnya Abu Talib enggan mengajak karena perjalanan itu jauh dan berat, tetapi karena melihat keinginan kuat Muhammad, ia akhirnya mengizinkan. Rombongan kafilah itu singgah di kota Bushra, wilayah Syam. Di sana tinggal seorang rahib Nasrani yang saleh bernama Bahira. Rahib ini dikenal memiliki pengetahuan luas tentang kitab-kitab suci terdahulu. Biasanya, ia tidak pernah memperhatikan kafilah dagang yang lewat, tetapi kali ini ia melihat tanda aneh. Awan senantiasa menaungi seseorang dalam rombongan itu, dan pohon-pohon tampak tunduk ketika orang itu mendekat. Bahira mengundang kafilah untuk makan bersama, namun ia tidak melihat sosok yang dicari. Setelah bertanya, para pedagang berkata bahwa ada seorang anak yang ditinggal menjaga barang-barang. Bahira meminta agar anak itu dipanggil. Saat Nabi Muhammad datang, Bahira melihat tanda-tanda kenabian sebagaimana disebut dalam kitab suci. Sebuah tanda di antara kedua bahunya, Khatamun Nubuwah. Bahira kemudian bertanya kepada Abu Talib, "Anak ini milikmu?" Abu Talib menjawab, "Dia anakku." Bahira berkata, "Ayah anak ini pasti telah wafat." Abu Talib menjawab, "Benar, dia keponakanku. Ayahnya meninggal ketika ibunya masih mengandungnya." Setelah itu Bahira berkata dengan sungguh-sungguh, "Jagalah anak ini baik-baik dan bawalah ia pulang ke negerimu. Demi Allah, bila orang-orang Yahudi mengetahui apa yang aku ketahui tentangnya, mereka akan berusaha membunuhnya. Sungguh, keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung." Mendengar nasihat itu, Abu Talib segera membawa keponakannya pulang ke Makkah dengan penuh kehati-hatian. Perjalanan ini menjadi pengalaman penting bagi Nabi Muhammad di masa kecilnya. Ibrah,
Pelajaran, dari usia 6-15 tahun Nabi Muhammad, keteguhan dan kesabaran, kehilangan orang tua di usia dini membentuk pribadi beliau yang kuat dan tabah dalam menghadapi ujian, kasih sayang dan empati. Karena pernah merasakan menjadi yatim piatu, beliau sangat peduli terhadap anak yatim dan kaum lemah. Kejujuran dan amanah. Sejak kecil, beliau dijuluki Al-Am karena kejujurannya. Perlindungan dan rencana Allah. Setiap peristiwa, dari wafatnya ibu, kakek, hingga pertemuan dengan Bahira, merupakan bagian dari rencana besar Allah dalam menyiapkan beliau sebagai nabi terakhir. Masa kecil Nabi Muhammad bukanlah masa yang mudah, tetapi penuh dengan pendidikan ilahi. Dalam setiap kehilangan, Allah mendidik beliau untuk menjadi manusia yang paling sabar, penyayang, dan berakhlak luhur, hingga kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam.